Selamat malam, nama saya Sigit, 35 tahun. Asal saya dari Jawa Tengah dan saat ini saya bekerja di gudang karet di daerah Kebumen. Ini cerita keluarga kecil saya yang baru 5 tahun. Istri saya bernama Ningsi dan anak perempuan kami bernama Kirana. Bersama istri dan anak saya, kami hidup bahagia walaupun sederhana ya. Sekitar 4 tahun yang lalu, semenjak Kirana lahir, aku memutuskan untuk berumah sendiri. Walaupun itu tak jauh dari rumah mertua, hanya beda desa. Rumahnya kecil dan sederhana. Halaman depannya sebatas selasa rumah saja, lalu jalan. Namun belakang rumah kami itu luas sekali. Itu berbatas dengan kebun pisang pemilik rumah yang kami kontrak. Keseharian saya bekerja dari pagi sampai sore, dan setiap paginya, setiap berangkat bekerja, saya selalu bersama Kirana sekalian mengantarnya ke taman belajar. Kebetulan dekat rumah, dan pulangnya ia dijemput Ningsi. Begitu seterusnya setiap hari. Beberapa tahun kami telah tinggal di sana, dan satu hari aku merasakan gangguan. Itu saat sore aku berjalan di belakang rumah, di sekitar kebun pisang. Itu seperti suara riuh, padahal tidak ada orang di sana. Aku melihat hanya angin yang menggoyang-goyangkan daun. Itu ya seperti biasa saja menurutku. Sampai malam pun tiba. Kembali suara itu terdengar juga dari dapur. Aku mulai merasa risih. Aku penasaran. Aku coba keluar dari dapur, lalu kuperhatikan kebun pisang itu. Walaupun cahayanya agak remang, aku pikir seperti ada orang di sana. Lalu aku berteriak, "Siapa di sana?" Dan aku perhatikan beberapa waktu. Aku teriak kembali, "Jangan ganggu kami." Saat itu aku mulai merasa sedikit aneh. Cahayanya semakin gelap. Aku teriak kembali, "Hei!" Tiba-tiba semua lampu di rumah mati. Aku merasa ketakutan dan segera aku masuk dan menutup pintu. Sampai di dalam rumah, lampu kembali hidup. Ya, aku sedikit lega. Lalu aku mengajak Ningsi dan Kirana masuk ke kamar untuk tidur. Ningsi tidur di sebelahku dan Kirana di kasur kecil di sebelah kami. Rasanya sudah lama aku tertidur. Tapi aku terbangun karena istriku bermimpi. Tidurnya gelisah. Tiba-tiba saja ia membalikkan badannya, lalu menggigit lenganku dengan nafas yang menderu. Dengan cahaya kamar yang redup, aku terkejut lalu mencoba membangunkannya. Bu, bangun bu."
Tak lama kemudian, ia diam. Sepertinya pulas kembali. Dan saya pun kembali memejamkan mata. Tak begitu lama, badanku terasa berat. Seperti ada yang menimpa. Perlahan kubuka mataku. Ternyata aku melihat istriku membenturkan kepalanya di dadaku berulang-ulang kali. Lalu ia menggigitku. Aku berusaha menjauh sambil aku memperhatikan wajahnya. Ia masih seperti istriku. Tapi mulutnya begitu lebar dengan gigi yang bertaring hitam, berlendir. Aku berusaha menolak bahunya, tapi badannya begitu kuat menindihku. Aku lihat Kirana masih tertidur di kasur yang berbeda. Aku teriak membangunkannya, tapi sepertinya suaraku tak keluar. Pengang di telingaku. Sekuat tenaga, aku lempar ia di dinding dan aku turun dari tempat tidur. Kemudian dengan cepat aku menggendong Kirana keluar kamar. Kuletakkan ia di kamar lainnya dan aku kembali ke kamar untuk melihat istriku yang kesurupan. Aku berjalan ke arah kamar yang masih gelap. Ku coba hidupkan lampu. Dan saat lampu menyala, tiba muka yang seram berteriak tepat di depanku. Aku pun berteriak lalu mendorongnya ke arah lemari cermin. Aku berharap bisa menyadarkannya. Aku beranikan diri. Ku benturkan kepalanya di cermin lemari. Pecah berantakan. Beberapa kali ku benturkan sampai ia dengan sangat kuat menolakku. Dan aku pun terlempar. Pandanganku hilang. Perlahan mataku terbuka. Pandangan berbayang-bayang. Aku melihat istriku terbaring di samping lemari yang berlumuran darah. Pecahan kacanya berantakan di mana-mana. Kupanggil dia dengan lirih. Tapi badannya tak bergerak sedikit pun. Segera aku dekati dia dan memegang tubuhnya. Dingin. Aku angkat badannya. Ia kembali seperti istriku. Tapi wajahnya pucat. Aku panik sedih. Lalu kuraba denyut nadinya, tapi sudah tidak terasa. Istriku telah tiada. Lama aku memeluknya. Seketika aku berpikir, aku tidak mau Kirana tumbuh besar dengan ibunya yang sudah tiada dan bapaknya yang dipenjara. Dengan air mata yang terus mengalir, aku bopong
istriku. Istri yang teramat kucintai. Kuputuskan menguburkan istriku di belakang rumah, di sekitar kebun pisang. Dua minggu telah berlalu. Aku pun menjemput Kirana di taman belajarnya. Kirana tidak mengeluarkan satu patah kata pun pertanyaan tentang ibunya. Sedih, tapi bagiku sedikit lega, karena aku pun tahu pasti Kirana merindukan ibunya. Dan aku pun berusaha melanjutkan hidup senormal mungkin. Dua minggu pun berlalu kembali. Seperti biasa, aku bangun pagi untuk mengantar Kirana sekaligus bekerja. Namun, beberapa hari belakangan ini, punggungku terasa pegal sekali. Tapi pagi itu, punggungku justru semakin sakit. Dengan jalan yang membungkuk, aku menyiapkan keperluan sekolah Kirana. Selesai mandi, masih dengan membungkuk, aku berjalan ke arah Kirana yang sedang menghabiskan sarapannya. Seketika itu juga, aku merasa penasaran, walaupun sedikit lega, kenapa Kirana tak pernah bertanya tentang ibunya. Aku pun melontarkan pertanyaan. "Dok, kamu gak kangen sama ibumu?" Lalu Kirana berkata, "Pak, dari kemarin Kirana pengen nanya sama Bapak, ibu sakit apa? Kenapa tiap hari ibu digendong sama Bapak?"